Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada pagi hari ini BP4 Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan podcast perdana dalam rangka untuk berbagi ilmu atau wakaf ilmu membangun keluarga bahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita di hadapan kita ada Bapak Kemenak. Ya, Assalamualaikum Pak Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemenak Kabupaten Rokan Hilir, Pak Haji Khairul. Tentu ke depan kita bincang-bincang tentang keluarga yang harmonis. Ya. Hampir saja dalam membangun keluarga banyak yang kita korbankan, materi, waktu, tenaga, biaya, bahkan bekerja pun kita untuk keluarga, Ya, gitu. Jadi sebenarnya Pak Kemenak, menurut pandangan Pak Kemenak, seberapa penting keluarga itu bagi kita, Pak Kemenak? Oh ya. Baik, terima kasih Pak Agus Salim sebagai Ketua BP4 Kabupaten Rokan Hilir. Keluarga di samping juga sebuah amanah dalam agama kita, merupakan sebuah ibadah membina keluarga. Juga berkeluarga itu sebuah komunitas terkecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi keluarga yang kita bina dari awal sampai akhirnya, dan berkeluarga adalah salah satu ibadah paling terpanjang. Ibadah terpanjang. Jadi dari kita mulai memilih jodoh sampai kita akad nikah dan melanjutkan kehidupan berkeluarga itu adalah ibadah isinya, Pak. Ibadah. Jadi ketika kita mulai menikah sampai akhir hayat kita itu ibadah. Jadi ibadah terpanjang itu kalau kita sholat paling 5 menit, haji paling berapa hari kita di tanah suci, puasa paling lama 1 bulan. Tapi kalau menikah harus sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Nah, oleh karena itu, karena ibadah terpanjang dalam hidup kita, maka ibadah atau keluarga ini mesti kita jaga dan kita bina dengan sebaik-baiknya. Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam kehidupan kita. Jadi komunitas kecil ini nanti akan menjadi komunitas besar. Dari keluarga kecil akan nanti lahir anak, dan anak ini akan bermasyarakat, jadilah sebuah kampung. Kampung nanti akan jadi sebuah desa, desa akan jadi kecamatan, dan hasil jadi kabupaten terus sampai bernegara. Nah, indahnya bernegara, indahnya masyarakat keluarga ini. Jadi ketika keluarga ini bagus, komunitas di keluarga itu baik, ayah, ibunya, anak-anaknya, keturunannya bagus, masyarakat sekitarnya, masyarakat yang seluas nanti bernegara akan juga bagus dari hasil didikan berkeluarga itu. Maka keluarga itu penting untuk menjadi sebuah negara yang juga bagus ke depan nanti. Dan tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi betul. Ibadah paling panjang adalah menikah. Menikah itu ibadah paling panjang. Oke. Nah, tentu dalam menjalankan rumah tangga atau keluarga itu kan ada tahapan yang agak panjang. Ya, betul. Gitu ya. Mungkin diawali dari pencarian jodoh, pernikahan. Mungkin Pak Kemenak bisa jadi dalam agama kita, dalam Islam mengajarkan kita bahwa memilih jodoh itu adalah salah satu bentuk atau tuntunan dalam agama kita. Tunkihu mar'atun li arbaiha. Nikahilah olehmu wanita itu karena 4 perkara. Jadi bagi yang belum dapat jodoh, bagi sekarang masih menjomblo, itu bahasa sekarang itu ya. Memilih jodoh itu pertama linasabiha, karena keturunannya. Jadi keturunan siapa, ayahnya siapa, orang tuanya di mana. Yang kedua li maliha, karena kekayaannya, hartanya. Ketiga li jamaliha, karena cantiknya wajah calon kita, apakah calon istri atau calon suami, gantengnya. Yang keempat li diniha, karena agamanya. Merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Buya Hamka, seorang ulama kita, mengatakan bahwa ketika kita menghitung dari angka 0,00001 ujung nilainya 1. Nilainya 1 nih, Pak. Ya kan? Berapapun panjang nolnya nanti
tapi akhirnya satu, itu tetap satu nilainya. Oh iya. Ya kan? Kalau nol. Ketika satunya kita taruh ke depan, tambah nolnya 1 jadi 10. Tambah 01 lagi jadi 100. Nilainya lebih besar. Makin besar nilainya. Makin banyak nolnya semakin besar. Yang satu ini siapa? Diniha, agamanya. Jadi pilihlah agamanya. Jadi agama mesti. Jadi ketika kita mencari pasangan jodoh, kita cari utama adalah agamanya, itu yang mesti kita perhatikan dulu. Jadi dalam Islam runut kita memilih jodoh itu yang pertama memilih calon pasangan kita. Kemudian kita dipinang yang namanya khitbah dalam agama kita, meminang. Kalau udah cocok, mungkin kalau dalam bahasa adatnya orang kita Melayu bisik-bisik dari kamar di tempat mandi sama-sama. Dulu kan mandi di kampung-kampung mandi di sungai, Pak. Mandi di sungai. Jadi sungai-sungai mungkin ibu sama-sama nyuci mungkin cito-cito. Nih, anak syahdu itu ada yang punya belum? Mau. Kalau belum ada yang gini ya. Jadi sampai setelah mandi sampai ke rumah, di rumah sampai ke orang tua sampai ke nenek mama dan lanjut prosesnya. Jadi tunang dalam adat kita biasanya bertunangan itu kalau paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan. Jadi kalau bahasa adat, kalau pendek disambung, kalau panjang dipotong. Mungkin 6 bulan terlalu panjang, kita buat 3 bulan. 3 bulan juga terlalu panjang, bisa dipotong mungkin 2 bulan, 1 bulan. Itu tergantung kesepakatan keluarga. Nah, setelah bertunang itu belum jadi milik kita, Pak. Belum jadi milik kita. Ini bahaya nih. Belum jadi milik kita. Baru bertunangan tuh kalau kita bahasa cincin, anak itu kita udah ada yang punya, ada yang pindah. Tapi belum halal. Belum halal dibawa kemana-mana. Sekarang bertunangan ini lebih hebat pula karena acara bertunang pada pernikahan lagi. Ada foto-foto, ada jalan-jalan ke sana kemari. Kata udah bebas belum halal ya? Belum halal. Masih haram ya. Masih haram itu berdua-duaan kemana-mana udah haram. Jadi kepada anak-anak muda kami pesankan kepada generasi kami itu belum halal. Itu baru bertunangan. Nah, setelah masa pertunangan selesai, kesepakatan keluarga nanti mau menikah tanggal berapa, dipanggil Pak Kua, baru proses akad nikah. Udah proses akad nikah, di situ baru halalnya. Nah, sah kata Pak saksinya 2 orang, sah lah mereka pasangan suami istri. Nah, setelah menjadi pasangan suami istri, aulim walau bisyatin, kata Rasulullah kan gitu. Buatlah walimah, walaupun hanya memotong seekor anak kambing. Berarti mengundang orang. Nah, di bahasa kita kampung, kalau pesta menikah tuh dihimbau masyarakat datang, anak kami dah nikah. Buatlah undangan, pemberitahuan bahwa si A laki-laki ini dengan laki-laki perempuan ini sudah menikah. Artinya ketika nanti terjadi mereka berduaan, tidak lagi fitnah bahwa mereka sudah sah menikah di depan kantor KUA, di kantor KUA atau di depan Pak KUA-nya, dan disaksikan oleh para saksi dan di alih nenek mama dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak tentang pernikahan tadi. Makasih Pak Kemenak nih. Tema kita kan bicara tentang keluarga harmonis, Pak Kemenak. Menurut Pak Kemenak, keluarga harmonis itu keluarga seperti apa, Pak Kemenak? Harmonis bukan keluarga yang dinyatakan Al-Quran adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, mungkin sering kita dengar itu MC waktu pesta perkawinan, keyboardan itu ada semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Sakinah itu artinya tentram, ya, damai. Istri bersama suami, suami bersama istri yang rumah tangga itu damai, itu nama keluarga sakinah, tentram. Bagi seorang suami atau istri, pasangan yang dinikah itu bukan manusia sempurna. Bukan manusia sempurna. Tidak ada kesempurnaan pada diri kita, Pak. Pak Agus, saya sendiri, ya kan, tak ada sempurna sama kita. Ada kekurangannya. Juga ada kelebihannya. Al-insan makanul khata'. Yang sempurna ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita jumpai kekurangan pada suami kita atau kekurangan pada si istri kita, kita tutup kekurangan itu dengan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Jangan itu jadikan momok untuk menjadi rumah tangganya hancur. Jadi sakinah tentram dia bersama istri yang di rumah. Kemudian sakinah mawaddah, berkasih-kasihan, bersayang-sayangan antara suami dan istri. Mawaddah warahmah, ya kan, saling cinta mencintai. Jadi cinta itu bukan karena faktor cantiknya, sayang bukan karena faktor cantiknya, karena cantik akan hilang. Kan? Pudar ya. Pudar, tergantung bedak. Kalau bedaknya mahal, cantik ya. Kalau bedaknya kurang mahal, pudar. Jadi ketika bedak tak mahal, cinta juga hilang.
Tapi kalau cinta faktor cantik. Skincare-nya gitu. Nah, jadi kalau cinta itu faktor cantik, cantik akan hilang. Cinta karena kaya, kaya juga akan habis. Ya kan? Cinta juga kan karena kaya, kaya juga akan habis. Jadi cintalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga harmonis yang akan kita ciptakan dalam masyarakat kita di masa ke depan nanti. Makasih Pak Kemenak. Ini selanjutnya ini tip nih Pak Kemenak. Artinya mungkin pemirsa kita ingin tahu bagaimana tip atau cara agar terbentuknya keluarga yang harmonis. Makasih Pak Agus. Seperti yang di awal tadi saya katakan, bahwa kita ini bukan manusia yang sempurna, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah kepadanya untuk menjadikan keluarga kita sakinah dan keluarga harmonis. Itu kita berupaya bagaimana rumah tangga ini bagus, bagaimana rumah tangga ini sakinah, bagaimana rumah tangga ini harmonis. Bahwa kita bukan manusia sempurna, ya kan? Kekurangan-kekurangan pada kita, juga ada kekurangan pada istri atau suami kita. Kita tutupi bersama-sama untuk mencari kesempurnaan itu. Mudah-mudahan dengan adanya saling mengerti, saling memahami, saling menutupi kelemahan masing-masing. Nah, kita mudah-mudahan jadi sebuah tip untuk menjadikan rumah tangga kita sempurna. Dan kasus kisah masalah di rumah tangga jangan cepat menyebar keluar. Kalau bahasa saya, karena privasi ya Pak. Privasi. Kasus di kamar jangan sempat keluar kamar. Kasus di dalam rumah jangan sempat keluar rumah. Begitu seterusnya. Jangan sekarang sedikit kasus ngadunya ke Facebook, ngadu ke WA. Dunia tahu bagaimana. Dunia tahu. Itu apa gunanya? Mensosialisasikan masalah kita ke halayak ramai melalui Facebook, melalui media sosial hari ini. Merugikan kita, untuk apa gunanya gitu kan. Nah, itu mungkin tip bagi kami. Mudah-mudahan rumah tangga masyarakat Rokan Hilir umumnya, khususnya Rokan Hilir ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, sehingga masyarakat Rokan Hilir menjadi masyarakat yang agamis, masyarakat yang tentram, nyaman di Rokan Hilir ini. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir Pak Kemenak, closing statement lah, penutup barangkali. Tentu Pak Kemenak adalah yang paling banyak urusan dalam hal manusia. Artinya dari sejak lahir sampai meninggal itu diurus oleh Pak Kemenak dalam hal ini. Nah, tentu dalam hal ini Pak Kemenak juga sebagai pembina BP4 Kabupaten Rokan Hilir, mungkin ada pesan kepada masyarakat khususnya Rokan Hilir dalam membangun keluarga yang harmonis. Negara kita Republik Indonesia, pernikahan itu diatur dengan dua hukum. Hukum agama mengatur hukum fikihnya, hukum munakahat, ya kan? Sah batalnya pernikahan itu walinya, saksinya, ijab kabulnya dan sebagainya diatur oleh hukum munakahat. Ada hukum negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan turunannya ke bawah terus sampai kemana tentang. Oleh karenanya kepada masyarakat kita Rokan Hilir khususnya, menikahlah secara hukum agama juga sah dan tercatat secara hukum negara. Sah secara hukum agama tapi tidak tercatat juga tidak menjadikan harmonis tadi. Dari harmonisnya. Apalagi hanya tercatat di kantor KUA tapi tidak sah secara hukum agama juga, itu lebih fatal lagi Pak. Lebih fatal lagi. Jadi hukum agama ditanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum undang-undang ditanggung jawab kepada negara. Bayangkan Bapak yang kami hormati, ketika kita menikah sudah sah pasangan suami istri mungkin secara hukum agamanya, tapi tidak tercatat di kantor KUA, dia tidak mendapat legalitas formal, tidak punya buku nikah. Buku nikah akan berimbas kepada Dukcapil, akan menerbitkan KK atau KTP nanti, akte kelahiran anaknya. Ketika KK dan KTP tidak punya, untuk menambah kredit Honda pun tak dapat. Mengajukan permohonan pinjam di bank buat paspor tak bisa pergi umroh, mana haji ini, apa ya sangkut di sana. Nah, itu hal. Ketika tidak dapat akte kelahiran anak sekolah, masuk TK diminta akte kelahiran anak. Di mana akte kelahiran anak? Orang tua tak punya buku nikah. Di mana punya KTP tak punya. Nah, dia berimbas semuanya. Oleh karena itu, kepada masyarakat kami Rokan Hilir, mari kita catat pernikahan di kantor KUA dan sah secara hukum agama kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemenak atas pencerahan dan ilmunya. Demikian pemirsa bincang-bincang ringan kita kepada Bapak Kepala Kemenak atau Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir tentang keluarga harmonis. Tadi ada beberapa pesan yang beliau sampaikan. Yang terakhir itu adalah
bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang dan tujuan Allah menciptakan manusia itulah ibadah. Jadi begitu menikah, hampir seluruh aktivitas kita dalam pernikahan itu ibadah. Itu ya Pak Kemenangnya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah jangan nikah di bawah tangan. Ya. Jangan nikah siri. Kenapa? Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah anak dan istri dalam hal ini. Ketika nanti kita punya anak, mau ngurus akte kelahiran, mau ngurus kakak, tidak bisa mengurus paspor, tidak bisa. Oleh karena itu, pastikan ibadah yang kita lakukan ini dalam hal nikah itu betul-betul berjalan dengan baik, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan tuntutan negara kita. Demikian Bang Nisa, ini adalah podcast perdana kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.